Uh, Baiklah teman-teman, pada hari ini kita melakukan pertemuan terkait dengan tuntutan yang ada pada RHK PNM, di mana pada kinerja di PNM untuk kepala sekolah, saya sendiri memilih kegiatan mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Namun sebelum kegiatan ini kita laksanakan, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kita, memohon doa restu kepada Tuhan Yang Sang Widi Wase. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa mendapatkan jalan yang terbaik dengan mengucap panganjaliman. Om Swastiastu. Teman-teman guru sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya melakukan kegiatan rapat tentang penyampaian atau presentasi tentang misi dan misi sekolah sebagai tuntutan dalam rencana hasil kerja yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PNM. Di mana visi dan misi sekolah kita seperti yang sudah tertera di dalam kurikulum. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, disiplin, berwawasan budaya, berdasarkan iman dan takwa. Dari visi sekolah tersebut, di mana kita bisa jabarkan ke dalam misi sekolah yang terdiri dari 9 misi. Nomor 1, meningkatkan mutu akademis melalui peningkatan pelayanan proses belajar mengajar, remedi, dan pengayaan dalam semua mata pelajaran. Nomor 2, mengembangkan ekstrakurikuler dan kelompok-kelompok mata pelajaran yang dilombakan dalam olimpiade melalui pembinaan yang intensif. Nomor 3, mengembangkan kesenian daerah melalui kegiatan seni tembang, tari, dan lukis. Nomor 4, memperbanyak perangkat komputer dan memperluas jaringan IT. Nomor 5, mengadakan pelatihan penguasaan teknologi informasi secara bertahap sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian nomor 6, melaksanakan tata tertib sekolah secara optimal. Nomor 7, meningkatkan kepedulian lingkungan alam melalui kegiatan sosial seperti kebersihan lingkungan, penghijauan, dan kerja sama dengan instansi atau yayasan terkait. Nomor 8, melaksanakan kegiatan Trisandia, persembahyangan bersama pada purnama hilal dan hari suci keagamaan lainnya. Nomor 9, meningkatkan pengamalan Trihita Karana melalui kepedulian terhadap parahyangan, pawongan, dan palemahan. Terkait dengan misi, jadi sebagai turunan dari misi ini kita wujudkan ke dalam tujuan sekolah. Sesuai dengan visi misi SDN 5 Batur, maka tujuan sekolah adalah diharapkan dalam tahun pelajaran 2023-2024 SDN 5 Batur berkedudukan di Banjar Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menjadi salah satu sekolah dasar
yang berwawasan budaya, yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dalam situasi yang penuh kompetitif. Penjabaran tujuan SDN 5 Batur dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ke-1, meningkatkan kualitas mutu lulusan melalui optimalisasi dan efektivitas pelayanan prosedur belajar mengajar. Nomor 2, proses belajar mengajar yang mengarah pada pembelajaran berbasis kompetensi. Nomor 3, mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan program pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian nomor 4, pembinaan secara berkelanjutan dan terprogram dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan hidup atau life skill siswa. Nomor 5, pembinaan secara berkelanjutan dan terprogram terhadap UKS dan lingkungan hidup. Nomor 6, selalu berusaha secara optimal rata-rata pencapaian nilai ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UASBN naik dari tahun sebelumnya. Nomor 7, jumlah siswa setiap rombel atau rombongan pelajar maksimal 32 orang sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nomor 8, minimal 10% dari jumlah siswa mampu memperoleh nilai yang memuaskan. Nomor 9, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi diusahakan seluruh anak yang lulus pada tahun pelajaran bersangkutan. Nomor 10, seluruh warga sekolah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tertutup, baik secara bertahap, baik dalam manajemen sekolah maupun pembelajaran. Nomor 11, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga sekolah maupun dengan masyarakat. Nomor 12, seluruh warga sekolah berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Nah, dari paparan tujuan sekolah yang dikembangkan dari penjabaran misi sekolah, di mana yang pertama itu meningkatkan mutu akademis. Nah, ini akan kita lihat di dalam sebagai tolak ukurnya, yaitu nilai ujian akhir sekolah. Walaupun sekarang untuk USBN-nya sudah tidak diadakan lagi. Nah, kalau kita lihat yang kedua, misi sekolah yang kedua, mengembangkan ekstrakurikuler dan kelompok-kelompok mata pelajaran. Nah, ini bisa kita jabarkan di dalam pengembangan ekstrakurikuler wajib, yaitu pada hari Sabtu kita sudah melaksanakan kegiatan pramuka. Kemudian ekstrakurikuler yang non wajib seperti misalnya tari. Nah, untuk misi yang ketiga, mengembangkan kesenian daerah melalui kegiatan seni tembang, seni tari, dan lukis. Saya rasa ini sudah berkaitan dengan misi yang kedua tadi yang dia sampaikan. Nomor 4, memperbanyak perangkat komputer dan memperluas jaringan IT. Nah, untuk komputer atau laptop saya kira sudah mencukupi untuk setiap guru, dan yang perlu nanti kita programkan adalah memperluas jaringan IT sehingga kedepannya nanti bisa menjangkau ruang kelas. Kemudian yang kelima, mengadakan pelatihan penguasaan teknologi informasi secara bertahap sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, ini yang kira penjabaran dari misi yang ke-5 ini sudah selaras dengan adanya ANBK
di mana pemanfaatan Chromebook itu untuk melatih siswa-siswa untuk bisa melihat IT atau mengoperasikan Chromebook tersebut sebagai acuan juga nanti di dalam raport mutu pendidikan. Nah, kemudian yang keenam, melaksanakan tata tertib sekolah secara optimal. Nah, di masing-masing satuan pendidikan, utamanya di satuan pendidikan kita, itu ada yang namanya peraturan akademik. Nah, itu yang mohon kepada teman-teman guru wali kelas untuk mengoptimalkan atau mensosialisasikan tentang peraturan akademik itu, sehingga kedepannya siswa-siswi kita mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan dan hal-hal yang melanggar dari peraturan tersebut. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kepedulian lingkungan alam melalui kegiatan sosial. Nah, ini sudah kita jabarkan melalui kegiatan pemungutan sampah plastik yang secara walaupun tidak berkala kita lakukan, tapi sudah kita lakukan sebagai kepedulian kita terhadap lingkungan. Kemudian yang nomor 8, melaksanakan kegiatan Trisandya dan persembahyangan bersama pada Purnama Tilem dan hari suci keagamaan lainnya. Nah, untuk misi yang ke-8 ini juga sudah kita lakukan dan bahkan secara rutin, umpamanya kegiatan Trisandya itu dilakukan oleh anak-anak setiap pagi dan siang. Perlu juga teman-teman guru untuk menekankan untuk kegiatan Trisandya pada sore hari di rumah. Kemudian untuk persembahyangan Purnama Tilem sudah kita laksanakan juga, dan demikian juga dengan persembahyangan pada hari-hari suci atau pada acara piodalan. Nah, utamanya karena kita dekat dengan keberadaan Pura Batur, jadi pada saat Musa Pekedase kita selalu melakukan kegiatan sosial berupa bersih-bersih dan juga persembahyangan bersama. Nah, itu sebagai contoh konkret yang kita laksanakan di dalam menjabarkan misi sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ke-9, meningkatkan pengamalan Trihita Karana yang menyangkut parayangan, pawongan, dan pelemahan. Saya kira untuk misi yang ke-9 itu sudah mencakup di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik itu kepada hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada sesama, dan juga hubungan kita kepada lingkungan. Nah, demikian pemaparan sekilas tentang presentasi visi dan misi sekolah, di mana kegiatan ini sekali lagi saya laksanakan sebagai tuntutan tugas daripada rencana hasil kerja yang saya lakukan pada kegiatan e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Barangkali itu yang bisa yang sampaikan pada kesempatan hari ini, kurang lebih